Penyaluran listrik tanpa kabel sudah dikenal sejak lama, mulai dari zaman Nikola Tesla dengan Tesla coilnya, sampai zaman sekarang berbagai alat ada yang bisa ngecas dengan wireless. Nah, sekarang saya mau menunjukkan beberapa rangkaian yang bisa kita coba sendiri kalau mau mendalami atau mempelajari penyaluran listrik tanpa kabel seperti ini. Oke, pertama saya mau buat kumparannya dulu. Ini sudah ada kawat tembaga. Saya mau buat kira-kira 20 liter. Nah, setelah 10 liter, saya keluarkan sedikit, lalu balik lagi. Ini baru 10 liter, saya lanjut 10 lagi. Ya, ini sudah 20 liter. Untuk kumparan penerimanya 20 liter lagi. Rangkaian pemancar yang paling sederhana cuma terdiri dari satu transistor, di sini saya pakai TIP31, dan satu resistor, di sini 100 ohm. Jadi satu ujung kumparan ke kolektor, dan satu ujung lagi lewat resistor ke basisnya. Nah, ujung tengah ini terhubung dengan sumber listrik positif dan emiternya ke sumber listrik negatif. Untuk penerimanya, saya akan pasang satu LED ini. Ini negatif, dan ini positif. Saya pakai sumber tegangan 5 volt. Nah, apakah ini sudah memancarkan? Ya, sepertinya sudah terjadi sesuatu ya. Nah, LED-nya sudah bisa menyala. Untuk hasil yang lebih baik, penerimanya akan dipasang dioda bridge dan kapasitor. Lalu LED-nya akan dipasang seri resistor juga, supaya aman. Nah, sekarang apakah nyalanya akan lebih terang? Oh iya, jauh lebih baik. Dari jarak segini saja, sudah lumayan terang. Sekarang kita bisa mengukur berapa daya yang masuk dan berapa daya yang diterima. Ampere meter ini akan mengukur berapa arus yang mengalir. Misalnya begini. 1,35 ampere, 1,37 ampere. Dan kalau penerimanya ada, arusnya naik sedikit, jadi 1,40 ampere. Supaya tidak perlu dipegangi dan supaya jaraknya konsisten, saya ganjel pakai kayu ini. Lalu untuk mengukur daya yang diserap oleh rangkaian penerima, saya pasang voltmeter untuk mengukur resistor itu. Oke, kita coba. Nah, terukur 1,67 volt. Jadi rangkaiannya sudah bekerja, tapi ini masih kurang efisien. Transistor panas sekali, dan arusnya juga besar. Walaupun penerima tidak ada, arusnya juga besar, jadi energi banyak yang terbuang. Bagaimana supaya bisa lebih baik? Nah, salah satu caranya, saya coba pasang kapasitor di kumparannya. Sekarang, rangkaian ini menjadi rangkaian resonator, osilator, Hartley osilator, karena ada kumparan dan ada kapasitor. Terlihat di sini, arusnya jadi lebih kecil. Yang diterima juga sedikit lebih kecil. Karena ini resonansi, jadi bagus juga kalau penerimanya dibuat resonansi. Pasang kapasitor yang sama di penerimanya. Nah, sekarang kelihatan yang diterima di sini jauh lebih besar daripada tadi. Sementara arusnya kira-kira
ya lebih kecil daripada kalau tidak ada kapasitor di sini. Kalau tidak ada penerima, arusnya masih segitu. Artinya transistor ini masih akan agak panas. Saya masih bisa coba membuat ini lebih bagus dengan pasang satu kapasitor lagi di resistornya. Sekarang arusnya menjadi lebih kecil. Sementara yang diterima tetap lumayan besar. Dan kalau ini tidak ada, ya arusnya masih lumayan lebih kecil. Jadi dengan penambahan beberapa kapasitor ini, rangkaiannya menjadi lebih efisien. Nah, apalagi yang bisa dicoba? Di sini saya punya rangkaian yang lain. Ini disebut Royer oscillator, terdiri dari transistor MOSFET 2 buah dan beberapa komponen lainnya. Ayo kita coba. Rangkaian ini sama dengan untuk menghidupkan pemanas induksi. Kita lihat seperti apa nyalanya. Arusnya lebih kecil, tapi lihat tegangan yang dihasilkan di sini jadi besar sekali, 5,9 volt, hampir 2 kali lipat yang tadi. Dan ini kalau dijauhkan, dia bisa memancarkan dengan lebih efektif. Kalau penerima tidak ada, arusnya kecil sekali, 0,08 ampere. Saya masih punya satu rangkaian lagi. Kalau dicari di internet, saya menemukan ini, rangkaian Mbah Tejo. Kita lihat seberapa efektif rangkaian ini. Rangkaian ini, kumparannya cuma perlu ujung awal dan akhir, jadi tengahnya kita tidak pakai. Lihat, arusnya lumayan, 0,2, outputnya sekitar 2 volt. Ya, lebih baik dibanding rangkaian yang cuma satu transistor ini. Kalau tidak ada penerima, arusnya tetap segitu, tidak berkurang banyak. Dari semua percobaan tadi, ini data yang didapat. Saya sudah mencoba beberapa rangkaian, mulai dari ini, rangkaian dengan satu resistor dan satu transistor. Ini kalau ditambah kapasitor, ini ditambah kapasitor lagi, dan ini rangkaian dengan transistor kedua, dan terakhir rangkaian Mbah Tejo. Datanya, pertama adalah arus pada input supply ketika tidak ada penerima. Lalu ini ketika ada penerima. Ini tegangan di resistor di penerima. Resistor 100 ohm. Daya, ini daya input dihitung dari arus input dikali tegangan. Sedangkan daya yang ini sama arus kali tegangan ketika ada beban, ada penerimanya. Daya output dihitung dari arus kali tegangan. Arusnya dihitung dari tegangan di resistor dibagi resistor, itu di penerimanya. Lalu dikali dengan tegangan di penerima totalnya. Di penerima tadi ada resistor dan juga ada LED-nya. Tegangan LED itu 3 volt. Jadi tegangan yang muncul, yang dihasilkan di penerima itu lebih tinggi dari ini, tapi ditambah 3. Dan hasilnya, dayanya masih 0, sekian watt, ini cuma bisa setengah watt. Lalu di sini bisa dihitung efisiensi dari daya output dibagi daya input. Ini grafik efisiensinya dalam persen. Kelihatan di sini, efisiensinya ada yang rendah sekali, dan ini ada yang tinggi sekali, sampai 35%. Ini dicapai untuk rangkaian yang transistor 2, Royer oscillator. Jadi ternyata untuk mendapatkan hasil yang bagus, memang perlu usaha ya, rangkaian yang rumit begitu ada maksudnya. Sedangkan rangkaian yang sederhana, memang jalan, tapi kemampuannya tidak bagus, kurang bagus, dia kurang efisien. Sedangkan untuk rangkaian Mbah Tejo ini saya kurang tahu, mungkin saya belum membuat rangkaiannya dengan benar, bisa ditanyakan langsung ke yang membuatnya. Jadi segitu saja data yang bisa saya sampaikan dan hasil-hasilnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.